Langkah raksasa dari sawah Nusantara. Di tengah dunia yang kian terancam krisis pangan global, satu negeri di Katulistiwa perlahan namun pasti menapaki jalan kebangkitannya. Indonesia, tanah dengan sejuta lahan subur, petani tangguh, dan warisan agraris yang telah menghidupi peradaban selama berabad-abad, kini bersiap bukan sekadar mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi mendobrak panggung dunia sebagai pemimpin swasembada pangan. Tanah air yang bangkit dari ladangnya sendiri. Saat mentari pagi menembus kabut di lereng Gunung Merapi, seorang petani tua menatap ladangnya yang mulai menguning. Ia bukan petani kaya, bukan pula tokoh terkenal. Tapi tangannya yang kasar dan punggungnya yang bungkuk adalah saksi hidup betapa bangsa ini telah lama bersandar pada punggung petani, yang setia memberi makan negeri, tapi kerap dilupakan. Kini, angin perubahan berhembus. Dari lahan kecilnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Di kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, pada suatu hari di bulan Mei tahun 2025, pertemuan penting berlangsung. Bukan hanya pertemuan diplomatik biasa, tapi sebuah janji sejarah. Mark Gerritsen, Duta Besar Belanda, berdiri sejajar dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. Keduanya tersenyum, tapi di balik senyum itu, tersimpan tekad besar, tekad untuk membawa Indonesia berdiri tegak sebagai kekuatan pangan dunia. Mark tidak berbicara soal janji kosong. Ia bicara soal teknologi konkret, rumah kaca terkomputerisasi, benih unggul, efisiensi lahan. Lebih dari itu, ia bicara tentang keyakinan bahwa Indonesia, negeri tropis yang seringkali dipandang sebelah mata, sesungguhnya adalah permata pertanian dunia yang belum digali sepenuhnya. Belanda sebagai negara agraris dengan teknologi tinggi sangat ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai swasembada di bidang hortikultura, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kami memiliki teknologi rumah kaca yang ingin kami terapkan di Indonesia pada bulan depan, ujarnya dengan yakin. Kalimat itu, bagi sebagian orang, mungkin hanya kutipan berita. Tapi bagi jutaan petani yang setiap hari bergulat dengan tanah dan langit, itu adalah kabar kebangkitan. Indonesia bukan negara yang asing dengan pertanian. Sejak zaman kerajaan, sawah dan ladang telah memberi makan anak bangsanya. Namun, modernisasi yang timpang, kurangnya dukungan teknologi, dan ketergantungan pada impor telah membuat negeri ini terlatih-tatih dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Impor sayuran dan buah-buahan. Itu sudah jadi pemandangan rutin di pelabuhan. Kita bahkan pernah mengimpor beras dari negara yang luasnya tak seujung Pulau Kalimantan. Namun sekarang, narasi itu akan berubah. Kerja sama dengan Belanda bukan hanya tentang investasi. Ini adalah tentang membuka mata bahwa Indonesia mampu, bahwa kita punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi lumbung pangan dunia, asal diberi alat dan kepercayaan. Belanda sendiri bukan negara besar dari segi luas wilayah. Namun mereka adalah contoh bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Dengan teknologi rumah kaca yang canggih dan sistem pertanian presisi, mereka mampu mengekspor hasil pertanian ke seluruh dunia. Dan kini, mereka tidak datang untuk menggurui. Mereka datang untuk berbagi, untuk berjalan berdampingan. Bayangkan ini, 1 hektar rumah kaca dengan sistem terkomputerisasi bisa menghasilkan panen berkali lipat dari pertanian tradisional. Petani-petani di lereng gunung, di dataran tinggi Dieng, di lembah Baliem, bisa menghasilkan hasil panen yang sama hebatnya seperti di Eropa. Bukan dengan membakar hutan, bukan dengan memperluas lahan, tapi dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada. Ini adalah revolusi sunyi di desa-desa kita. Ini adalah teknologi yang menyatu dengan kearifan lokal. Bukan menghilangkan petani, tapi mengangkat mereka. Dan saat sekitar 30 perusahaan hortikultura dari Belanda menunjukkan minat untuk berinvestasi, kita tahu, dunia mulai percaya pada potensi kita. Mereka melihat ladang-ladang yang belum digarap, tenaga kerja yang siap dididik, dan pasar domestik yang luar biasa besar. Indonesia bukan lagi pasar konsumen semata, tapi calon raksasa produsen. Mark bahkan menyebutkan kerjasama yang sudah berjalan di Sumatera Utara, dan rencana ekspansi ke wilayah lain, Jawa, Nusa Tenggara, Papua. Di setiap sudut negeri ini, ada potensi yang siap mekar. Tinggal kemauan, tinggal keberanian.
Tapi mari kita berbicara jujur, teknologi tidak cukup jika tak ada mimpi besar. Swasembada pangan bukan hanya soal hasil panen, tapi soal harga diri bangsa. Selama bertahun-tahun, Indonesia bergantung pada beras impor, sayuran impor, buah impor, seolah kita tak mampu menanam sendiri. Seolah kita harus terus meminta. Kini, kita balikkan keadaan. Dengan rumah kaca modern, dengan benih unggul, dengan transfer ilmu, kita akan menulis ulang sejarah pertanian Indonesia. Kita akan ciptakan generasi petani baru, muda, cerdas, terampil, dan bangga akan profesinya. Petani yang bukan hanya mengolah tanah, tapi juga mengoperasikan teknologi. Petani yang bisa bicara soal algoritma penyiraman dan peta nutrisi tanah. Dan pemerintah. Untuk kali ini, pemerintah benar-benar membuka jalan. Dengan strategi intensifikasi di Jawa dan ekstensifikasi lahan baru di luar Jawa, Mentan Andi Amran Sulaiman menunjukkan bahwa visi besar harus ditopang oleh langkah nyata. Bahkan target 3 juta hektar lahan pertanian baru kini bukan lagi wacana, tapi perintah kerja. Di desa-desa, perubahan ini mulai terasa. Petani-petani muda yang sebelumnya lari ke kota kini mulai kembali. Mereka melihat peluang. Mereka tahu bahwa bertani bukan lagi sekadar bertahan hidup, tapi bisa jadi jalan untuk membangun masa depan. Kampus-kampus pertanian mulai bangkit, pusat pelatihan bermunculan, dan petani bukan lagi dipanggil orang desa, tapi pahlawan pangan. Begitu banyak tangan yang kini bergerak untuk satu cita-cita, menjadikan Indonesia swasembada, bahkan ekspor. Kita tidak ingin hanya cukup makan. Kita ingin memberi makan dunia. Dan dunia, pelan-pelan, mulai melihat Indonesia sebagai pemain besar. Negara dengan 17.000 pulau ini tidak akan lagi dikenal hanya karena kopi atau kelapa sawit, tapi karena ia bisa menghasilkan sayur mayur terbaik di Asia. Karena ia bisa mengekspor buah-buahan tropis dalam skala industri. Karena ia bisa mengirim teknologi dan produk hortikultura ke pasar-pasar yang dulu hanya jadi impian. Bayangkan suatu hari nanti, supermarket di Jepang, restoran di Dubai, atau pasar di Amsterdam menjual tomat, stroberi, dan bayam dari Indonesia, dengan label Produced in High-Tech Indonesian Greenhouse. Bayangkan anak-anak kita membaca di buku sejarah bahwa Indonesia pernah mengubah wajah pertaniannya dalam 1 dekade, dan menjadi simbol kemandirian. Tapi lebih dari itu, ini adalah soal kedaulatan. Karena bangsa yang bisa mengelola makanannya sendiri adalah bangsa yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan bangsa yang bisa mengenyangkan rakyatnya dengan hasil tanahnya sendiri, adalah bangsa yang tidak bisa dipaksa tunduk oleh siapapun. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan besar. Perjalanan di mana ladang-ladang kembali subur, pasar-pasar lokal kembali ramai, dan Indonesia berdiri sebagai raksasa hijau di tengah dunia yang lapar. Kita tidak lagi bicara apakah kita bisa swasembada. Kita sedang bicara kapan kita akan memimpin. Dan jawabannya adalah, sekarang.